Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sheila Devianti beserta dua rekan saya yaitu Elza Dwi Lestari dan Yunita Oktaviani. Kami dari kelompok 6 mata kuliah fikih akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang tata cara sholat, bacaan sholat, dan keutamaan sholat berjamaah. Tata cara sholat wajib menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bacaan-bacaan dalam sholat. Yang pertama adalah niat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua amal tergantung pada niatnya dan tiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berikut niat sholat wajib beserta artinya. Yang pertama, niat sholat subuh. Usolli fardu subuhi rokataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Yang kedua, niat sholat zuhur. Usolli fardu zuhri arba'a rokaatim mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Yang ketiga, niat sholat asyar. Usolli fardu asyri arba'a rakaatim mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Yang selanjutnya niat sholat maghrib. Usolli fardu maghribi salasa rakaatim mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Yang terakhir niat sholat isya. Usolli fardu isya'i arba'a rakaatim mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Yang kedua yaitu berdiri menghadap kiblat dekat dengan sutra. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salatlah dengan berdiri. Jika engkau tidak mampu, maka salatlah dengan duduk. Apabila tidak mampu juga, maka salatlah dengan berbaring. Hadis riwayat Bukhari. Nabi bersabda kepada orang yang jelek sholatnya, jika engkau hendak berdiri mengerjakan sholat, maka sempurnakanlah wudhu, lalu menghadaplah ke arah kiblat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tata cara yang ketiga yaitu takbiratul ihram. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat seseorang tidak sempurna sebelum dia berwudu dan melakukan wudu sesuai ketentuannya. Kemudian ia mengucapkan Allahu Akbar. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Tobrani dengan sanad syahih. Tata cara yang keempat yaitu bacaan-bacaan setelah takbiratul ihram. Setelah melakukan takbiratul ihram, Rasulullah membaca doa istiftah yang berisi pujian dan sanjungan kepada Allah Ta'ala. Berikut salah satu bacaan doa istiftah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanahu bukrata wa asila. Ini wajhatu wajhiya lillazi fatarus sama wal arda hanifa muslima wa ma'ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mamahya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalahu wa bidzalika umirtu wa anna minal muslimin. Yang selanjutnya, tata cara yang selanjutnya yaitu membaca surat Al-Fatihah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab atau surat Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berikut bacaan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang selanjutnya yaitu membaca doa selain doa Al-Fatihah. Pada 2 rakaat pertama salat jamaah. Yaitu salah satunya misal surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sekian pembahasan berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya Elza. Baik, saya akan melanjutkan tentang tata cara dan bacaan sholat yang ketujuh, yaitu ruku dan tumanina. Ruku, tata caranya adalah dengan cara meletakkan kedua telapak tangan di lututnya dan jari jemari direnggangkan dan dijauhkan dari lambungnya. Adapun bacaannya adalah Subhana Rabbiyal Azim, yang artinya Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung, sebanyak 3 kali. Yang kedelapan adalah iktidal atau bangkit dari ruku beserta tumanina. Setelah ruku dengan sempurna, selesai membaca doa, maka kemudian bangkit dari ruku atau i'tidal. Adapun bacaannya adalah Sami Allahu liman hamidah, yang artinya Allah Maha Pendengar yang memujinya, disertai dengan mengangkat kedua tangan sebagaimana waktu takbiratul ihram. Tata cara bacaan salat yang ke-9 adalah sujud dan duduk di antara 2 sujud dengan tumanina. Adapun yang disujudkan hendaknya ketujuh anggota badan, yaitu muka, kedua tangan, kedua lutut, dan 2 ujung telapak kaki.
Adapun bacaannya adalah Subhana Rabbiyal A'la, yang artinya Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi. Dan adapun bacaan duduk di antara dua sujud yaitu Rabbighfirli, yang artinya ya Tuhanku ampunilah aku. Duduk di antara dua sujud dilakukan pertama dan kedua setelah sampai rokaat pertama dan rokaat terakhir pada sholat. Yang ke-10 adalah tata cara dan bacaan sholat yang ke-10 adalah tasyahud. Pada waktu tasyahud awal, duduk di atas telapak kaki kiri. Sedangkan pada tasyahud akhir, duduk dengan kaki kiri dihamparkan ke samping, di samping kanan dan duduk di atas lantai pada masing-masing posisi kaki kanan ditegakkan. Adapun bacaannya adalah At-tahiyyatulillah wassalatu wassalamu thayyibah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang ke-11 adalah membaca sholawat atas Nabi setelah tasyahud. Membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW setelah sujud yang pertama hukumnya adalah sunnah. Sedangkan membaca sholawat setelah sujud yang kedua adalah merupakan rukun sholat. Adapun bacaannya adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka hamizum majid. Assalamu alaikum. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka hamidum majid. Tata cara bacaan sholat yang ke-12 adalah salam. Salam sebagai akhir gerakan sholat dilakukan dengan posisi duduk tasyahud akhir setelah membaca doa meminta perlindungan dan doa meminta dijauhkan dari 4 fitnah atau doa lainnya dengan lafal Assalamualaikum warahmatullah, yang artinya keselamatan dan rahmat Allah dengan semoga tetap pada kamu sekalian, sebagai dengan hadis Rasulullah yang artinya sesuai dengan hadis Rasulullah yang artinya kunci sholat adalah bersuci, pembukaan takbir dan penutupannya yaitu mengucap salam. Hadis riwayat Al-Mu'min dan Al-Azhar. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keutamaan sholat berjamaah. Nabi bersabda bahwa seorang laki-laki yang melakukan sholat berjamaah itu lebih baik dibandingkan sholatnya selama 40 tahun tetapi dilakukan secara munfarid atau sendiri. Keutamaan sholat berjamaah diantaranya yang pertama yaitu pahala berganda. Nabi bersabda, sholat seorang laki-laki yang dilakukan berjamaah dibanding di rumahnya dilipat gandakan pahalanya dengan 25 kali lipat. Yang kedua yaitu mengikuti sunnah Nabi. Nabi bersabda bahwa barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah kelak dalam keadaan sebagai seorang muslim, maka hendaklah dia memelihara sholat setiap kali ia mendengar panggilan sholat. Yang ketiga, mendapat naungan di hari kiamat. Pada hari kiamat, ketika semua orang dihisap atas segala yang diperbuatnya, sejumlah golongan baik yang mendapat naungan dari Allah Ta'ala. Salah satunya adalah mereka yang gemar sholat berjamaah di masjid. Yang keempat, agar terhindar dari gangguan setan. Nabi bersabda yang artinya, tidaklah 3 orang di suatu desa atau lembah yang tidak didirikan sholat berjamaah di lingkungan mereka, melainkan setan telah menguasai mereka. Maka, sholat berjamaah akan membuat kita sulit dikalahkan setan. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.